makhluk itu akibat dari menyangka makhluk ini bisa memberi manfaat. Nah itu. Orang yang menyangka bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, otomatis dia akan selalu ingat dengan makhluk itu, selalu berharap kepada makhluk itu, selalu memuji makhluk itu. Dia lupa kepada Allah, terbimbing dia daripada Allah karena sangkaannya. Padahal jika dia berpikir bahwa makhluk itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita berpikir makhluk itu ada karena diadakan Allah. Makhluk itu tidak berdaya upaya. Kita berpikir bahwa makhluk itu ada daya upaya. Anda akan bisa makhluk memberi manfaat kalau kan diupayakan oleh Allah. Kalau berpikir bahwa makhluk itu hanya sebab, yang sebenarnya ada itu hanya Allah. Yang berdaya upaya itu Allah. Yang bisa memberi manfaat itu Allah. Nah, jika berpikir seperti itu, niscaya dia dengan Allah. Satu syukur mengutamakan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah. Nah, akibat sangkaan kita menyangka, padahal pada bujur lalu sangkaan ini kadang 100% kada bujur. Sangkaan kita makhluk ini bisa memberi manfaat, itu sangkaan. Akibat sangkaan inilah kita lupa kepada Allah. Akibat menyangka makhluk bisa memberi manfaat, itulah kita memuji, menyanjung, menghidap kepada Allah. Akibat menyangka padahal yang disangka itu tidak, pada yang kali bisa lalu. Jadi sebenarnya yang membimbing kita bukan si makhluk itu, sangkaan yang ada dalam hati kita itu yang membimbingnya. Para muhibbin rahimahumullah. Wasababu tawahum, bermula sebab sangka. Kenapa timbul kita menyangka itu? Kenapa kita menyangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Kenapa kita menyangka bahwa ada sesuatu beserta Allah? Kenapa kita menyangka itu? Wasababu tawahum, dan bermula sebabnya itu menyangka tadi adamul fitrah. Tapenya dikasih susu kental manis. Jangan berpikir, jangan meneliti. Untuk nanti isiannya. Baik meneliti secara nakli, teliti Quran, teliti hadis-hadis Rasul, atau meneliti melalui yang sudah diambil salah-salah. Gunakan akal. Ada akan timbul sangkaan bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat. Nah, jadi kenapa sebab timbul sangka bahwa makhluk itu memberi manfaat? Karena ketiadaan berpikir, ketiadaan tafakkur, ketiadaan mendalami Al-Quran, ketiadaan mendalami hadis-hadis Rasul, ketiadaan menggunakan akal untuk melihat alam semesta ini dengan sebenarnya. Itu penyebabnya. Sehingga timbul sangka-sangka. Nah, wasababu adamil fitrah, bermula sebab tiadanya tafakkur. Kenapa? Dalam sebabnya maka tafakkur itu ada. Timbul sangka karena ada tafakkur. Kenapa ada tafakkur? Wasababu adamil fitrah, bermula sebab ketiadaan tafakkur itu syughulul qalbi bil ajilah wa hubbuha, karena penuhnya hati, sibuknya hati dengan dunia dan mencintai. Nah, kembali kepada dunia ungkapannya. Karena hati kita ini sudah penuh dengan pemikiran dunia.
tahu barang lagi membaca Quran, apalagi memahami, apalagi menghayati maginya. Karena pikiran hati sudah sibuk dengan kehidupan dunia. Itu sebabnya ada timbul pikiran. Baca Quran sehari, sebulan khatam. Karena pengaruhnya, kenapa? Kadang mendalami maknanya, kadang memikirkan. Kenapa? Karena memikirkan hatinya penuh dengan pikiran-pikiran dunia. Itu sebab asalnya itu. Bahwa sabil anil musyahadah wasairi ila hadratil buyut, maka itulah penyebab yang menghalangi daripada musyahadah. Itulah penyebab yang menghalangi perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah, hati ini hanya satu. Allah telah menciptakan dua hati dalam hidup seseorang. Baca Al-Quran, Allah telah menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Nah, apabila yang satu hati ini sudah terpakai, satu hati dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran materi, nah maka kadang lagi hati berpikir untuk mencari, untuk mendalami tentang Al-Quran, tentang kejadian alam semesta ini. Nah, akibat itu maka jadinya timbul sangka. Para muhibbin rahimahumullah, jangannya tadinya anak keluar rumah ada bunyi serigala, sudah menyangka aja putus serigala. Jangan berpikir tiba-tiba serigala ada di situ. Sudah sampai lagi begitu bunyi timbul sudah serigala. Lalu kali jadi keluar rumah, jangan dipikirkan, diamati ini serigala, bunyi angin, bunyi apa. Nah, karena sebab kada sempat berpikir, lalu kada jadi keluar rumah untuk qada hajat. Itu akibat sangka, bukan akibat serigala. Serigalanya kada ada. Para muhibbin rahimahumullah, jadi ujung-ujungnya kenapa orang itu sering lupa Allah, kenapa orang itu sering membelakangi Allah, kenapa orang itu sering durhaka terhadap Allah, ya ujung-ujungnya karena hukum dunia, karena hatinya sudah terlanjur mencintai kehidupan dunia. Itu intinya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair hubbud dunia. Dosa besar yang paling besar itu adalah hubbud dunia, mencintai kehidupan dunia. Kenapa sebabnya? Maka mencintai kehidupan dunia ini dosa besar yang paling besar. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Sebab cinta dunia inilah pokok dasar segala macam dosa, segala macam kesalahan. Nah, para muhibbin rahimahullah, orang kenapa jadi keluar biasanya urusan dunia. Orang kenapa jadi kada bertaburan, putus silaturahmi, biasanya urusan dunia. Kenapa orang jadi berperang, bunuh-membunuh, urusan dunia. Itu umumnya. Kenapa orang lalai sembahyang? Karena kesibukan dunia. Kenapa orang melanggar hukum Allah? Karena dia cinta dunia. Kenapa orang berani melakukan riba padahal dilarang oleh Allah? Karena cinta dunia. Jadi mencintai dunia ini pokok segala dosa. Bila kita bisa mengurangi cinta dunia, maka berkurang juga kesalahan kita, berkurang juga dosa kita. Karena dari situlah sumbernya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi kenapa menuntut ilmu? Tapi kada mau juga bisa. Nah, kada mau bisa. Nah, dikaji sudah kitab ini, kitab itu, kitab ini. Kada kawan juga lagi yang musyahadah. Bila melihat kambing-kambing itu kan hati-hatinya. Bila melihat sapi-sapi itu kan hati-hatinya. Bila melihat duit-duit itu kan hati-hati. Maka sudah belajar itu ilmunya semua itu. Kenapa sebabnya? Karena hatinya ini dipenuhi oleh cinta terhadap
Sehingga ilmu-ilmu yang seperti itu kadang mau masuk ke dalam hati cuma umpat lalu. Pokoknya segala macam keluputan keutamaan, keluputan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi itu diawali daripada hubbud dunia, cintai dunia. Nah, para muhibbin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mencintai dunia ini, hanya dunia yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dan dituntut Allah hati kita untuk mencintai dunia yang membawa kita kepada murka dan siksanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah biha, Allah biha, Allah bi'udhil khatimah. Allah biha, Allah biha, Allah bi'udhil khatimah. Allah biha, Allah biha, Allah bi'udhil khatimah. Wa ya yu'raju minhu syafa'atan alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zahara fil mukawwanati likulli aqilin mutafakkirin basir. Nataqat bi zuhurihi bi lisanin fasihin qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nadhir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-bashir al-nadir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil akhir. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita kembali bisa bertemu, berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wa salatun ba'dal minal hikmil al-'adhiyah qala al-imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa asrahi. Hikmah yang ke-135 dari Al-Hikam. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu fil mahallat mukawwanat. Artinya, jikalau tidak nampak Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini,
niscaya tidaklah jatuh atasnya alam ini sesuatu yang bisa dilihat. Andai kata Allah itu tidak nampak pada alam ini, niscaya tidak ada yang bisa dilihat. Artinya niscaya tidak ada yang lain. Walau zaharat sifatuhu, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, itmahallat muqawwadatuhu, maka hancurlah, leburlah seluruh alam semesta. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah ini yang ke-135 ini ada dua sisi, ada dua perkara. Yang pertama, jikalau Allah itu tidak nampak pada alam semesta, niscaya tidak ada di alam ini yang bisa dilihat. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, jikalau nampak sifat-sifat Allah itu, niscaya hancurlah alam semesta. Jadi ini ada dua pembahasan. Yang pertama dulu yang kita bahas, ta'ammal bil mukawwanat allati taraha 'ainak minas sama' wa ma fiha min nujum wa syamsi wa qamar wa ghairiha. Renungkanlah, amatilah pada alam semesta yang mana kau lihat dengan dua mata engkau, langit dan yang ada di langit daripada bintang, matahari, bulan dan lainnya. Nah, itu kita amati, kita cermati, kita renungi langit, bulan, bintang, matahari dan lain-lain. Wa fil ardi wa ma fiha min jibalin wa ashjarin wa nabatin wa ma qad batha fiha sa'iral hayawanat. Dan pada bumi dan yang ada di bumi, gunung, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan sesuatu yang Allah tebarkan di bumi daripada segala macam binatang. Wabil bihari, dan pada laut, wasya'niha, dan keadaan laut, wa ma fiha, dan yang ada di laut, min gharaidil makhluqat, daripada makhluk yang ganjil-ganjil. Kalau semua itu kita cermati, kita renungi, tajidha tuhaddits, niscaya engkau dapati langit, bumi, binatang, gunung, engkau dapati semuanya itu tuhadditsu wa tanṭiqu bilisanil fasih. Niscaya engkau dapati semua tadi bercerita, bertutur dengan bahasa yang fasih, dengan lisan yang fasih, biwujudillahi ta'ala, dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahdaniyatihi, esaknya Allah, wa ilmihi, ilmunya Allah, wa iradatihi, iradatnya Allah, wa qudratihi, qudratnya Allah, wa ghairiha minas sifat, dan selainnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita amati sebatang pohon, kita amati, kita cermati, niscaya pohon itu berkata, ya pohon, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah punya sifat manis dan sifat lain. Andai kata kita mau mencermati, gunung demikian, laut, kalau kita amati, kita tafakuri, kita bisiki, niscaya dia berkata laut itu bahwa Allah ada, asa,
kuasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, para muhibin rahimahullah. Jadi artinya adanya Allah itu sangat nampak di alam semesta. Zuhuruhu bil mukawwanat. Nampak Allah itu ada pada alam semesta. Karena segala sesuatu di alam ini menceritakan tentang Allah. Segala sesuatu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, mereka itu bertutur menunjukilah dengan adanya Allah. Esa tunggal. Nah, para muhibin rahimahullah, laisa bi'aqilin man yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Laisa bi'aqil man yasma'u kalaman thumma la yu'minu biwujudil mutakallim. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan tetapi dia tidak percaya adanya yang berkata. Tidak berakal. Tidaklah berakal orang yang mendengar perkataan tapi dia tidak percaya ada yang berkata-kata. Suaranya mendengar, kata-katanya mendengar, tapi tidak percaya ada yang berkata-kata. Apa ada bakal? Bila ada yang berkata, bila ada suara, ada perkataan, berarti ada yang berkata-kata. Aw yaqra'u kitaban tsumma la yu'minu biwujudil katib. Tidak berakal orang yang membaca surat tapi tidak percaya adanya yang menulis surat. Nah, tidak berakal orang yang melihat bumi, langit, pohon, gunung, tapi tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berakal orang yang melihat pohon, melihat binatang, tapi tidak bisa menyaksikan nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibin rahimahullah, fazuhuruhu bil mukawwanati mutafakkir, maka nampaknya Allah pada alam semesta ini jelas sekali. Nampaknya Allah itu terang benderang bagi orang yang berakal, artinya yang mau tafakkur. Bagi yang berakal dan yang mau tafakkur. Nah, kalau orang itu pada berakal, kadang mau tafakkur, misalnya Allah itu tidak ada. Allah itu tidak nampak. Yang nampak hanya gunungnya, yang nampak hanya pohonnya, yang nampak hanya kambingnya, yang nampak hanya langit. Allah itu tidak kelihatan. Itu karena tidak ada akal dan tidak mau tafakkur. Andai kata dia berakal, dia tafakkur, nah begitu dia melihat pohon, disitulah dia melihat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibin, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak perkataan sabda beliau menganjurkan demikian, wahai Musa, lan nu'minullah, lan nu'minullah, kami tidak beriman lawan engkau. Kami bertemu Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala ini? Kami nak bertemu, nak melihat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu. Ini yang mengakibatkan Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah ayyuriyahu dzatahul alim. Jadi kan yang saya habis ini dulu deh. Kasih kacang ini. Kasih kacang ini. Allah memperlihatkan zatnya yang maha tinggi, yang maha suci. Faqala ta'ala, engkau menjawab lantarannya, engkau tidak akan mampu. Kacang. Lantaran engkau tidak akan bisa memandang aku. Walakin menurut Kacang campur-campur. coba ingat kepada gunung. Di situ ada gunung yang oleh ahli
bolon kacang, bolon tape. Kemarin kan bolon pisang. Kita coba sekarang bolonnya. Maka nafasau bataran. Jikalau gunung tetap utuh, begitu aku bertajalli, maka engkau ada harapan bisa melihat. Dikasih susu harusnya ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala bertajalli Tuhan bagi dunia, yang muncul disebut dengan cahayanya Allah. Yang muncul hanya cahaya Allah sebesar setengah kelingkingan atas. Ini umulah merenya, masa garis kuat nih, aku umulah. Ini yang kacang. Tadi tape, ini kacang. Cahaya Allah. Oh. Kepada gunung Jabir yang paling besar, paling kokoh di situ, jahala mudah, maka gunung tadi hancur berantakan. Cahayanya keluarnya dia mengatakan ini air selubang jauh. Muncul cahayanya Allah, gunung hancur. Menjerat para ahli tafsir dalam kitab As-Sawi ala al-Jalalain disebut gunung Jabir itu hancur, pecah menjadi 6 bagian. Pecah menjadi 6. Ada terbang gunung tadi, 3 bagian di Madinah, 3 bagian di Makkah. Yang di Makkah itu pengarang tafsir Sawi ala al-Jalalain, yang di Makkah itu maka jadilah dia gunung Sabir, gunung Nur, gunung Nur. Itu pecahan gunung yang bekas tajam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di Madinah itu menjadi 3 bagian juga. Pertama Uhud, yang kedua Warqam, yang ketiga Rahman. Gunung pun hanya dengan sebesar itu cahaya Allah sudah. Ini sudah sebenarnya sudah kita bahas pada hikmah yang kedua yang sudah biasa. Barang Allah. Kalau Allah Ta'ala an yadura bihadhihi al-hayat dunya. Ini kacang harusnya bisa cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kacang memutuskan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan. Kacang coklat harusnya sih ya. Nah, kacang aja dulu. Bahwa Allah itu hanya bisa dilihat di surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang kedua dari hikmah yang ke-135. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-135. Ini kacang. Rasa kacang. Sedikit kacang. Kelihatan sedikit. Ya, kacang. Manis nggak sih? Coba ya. Manis. Cukup lah. Gede banget ya, bawa dua aja deh. Itu aja, cantik lah kalau beli dua. Kalau satu jualnya enggak.
terlalu gede. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja deh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal batin. Alladzi la yahjubuhu al-mutaharriku was-sakin wa la yudrikuhu al-hawashu wa la al-aqlu ar-razi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-musabbahu bi jami'il amali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ahli al-qura wal madain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul fadhil wal mahasin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil yursalu fihi ahadul nawazin amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para hadirin, para alim ulama, para muhyiddin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul bertemu di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhyiddin rahimakumullah. Al-hikmatu sadisatu wa thalathuna ba'da al-mi'ah min al-hikam al-'adhiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Abdullah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrahihi. Hikmah yang ke-136 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Abdullah as-Sakandari rahimahullah, azhara kulla syai'in bi annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in bi annahu zahir. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan akan tiap-tiap sesuatu karena Dia yang maha tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan adanya tiap-tiap sesuatu di annahu zahir karena Dialah Allah yang maha nampak. Itulah terjemahnya. Maksudnya inna zuhur Allah wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan wa inna bukunahu wasfun thabitun lahu min janibin wa min ma'nan akhar. Famin hadhaini al-janibaini kana kullu min al-zahir wal batin ismaini min asma'illahil husna. Sesungguhnya nampaknya Allah merupakan sifat yang sabit bagi Allah dari satu sisi, dari satu makna, dan bahwa tersembunyinya Allah itu satu sifat yang sabit bagi Allah dari sisi dan makna yang lain. Maka dari kedua sisi ini adalah tiap-tiap dari al-zahir dan al-batin, dua nama dari nama-nama Allah. Ada yang kecil, ada yang gede. Sekarang Bismillah. jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan Allah yang maha nampak di satu sisi dengan makna yang berbeda. Di sisi yang lain, Allah itu
bisa disebut dengan al-batin yang maha tersembunyi. Nah, dari kedua makna, dari kedua sisi itu, maka al-zahir dan al-batin ini bagian dari asma'ullah. Jadi kata mungkin dalam satu sisi itu Allah maha nampak, maha tersembunyi. Itu mustahil karena berlawanan. Bila nampak berarti tidak tersembunyi. Bila tersembunyi berarti tidak nampak. Nah, itu kalau dari satu sisi mustahil. Tapi kalau itu Allah nampak dari satu sisi dan Allah itu al-batin tersembunyi dari sisi yang lain, nah itu paham masuk akal. Oleh karena itu dua nama ini tidak bisa dipisahkan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu maha nampak dan Allah itu maha tersembunyi. Para muhibbin rahimahullah, umpamanya kita memaham atau menanyakan macam apa Allah itu yang maha nampak, yang maha tersembunyi. Maksudnya Allah itu maha nampak di sisi ini. Kalau ditinjau dari segi ini, Allah itu maha tersembunyi kalau ditinjau dari segi lain. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa masuk dalam akal pikiran. Para muhibin rahimahullah, idza musibaz zuhuru idza billahi ta'ala yastad'i khafa al-mukawwanat bal halaka. Apabila disifatkan itu nampak pada zat Allah, maka itu mengakibatkan tersembunyinya seluruh makhluk, bahkan binasanya seluruh makhluk. Zat Allah apabila disifatkan dengan al-zahir, maha nampak, itu membawa kepada tersembunyinya seluruh makhluk ini, bahkan lenyap makhluk. As-samsu idza dhahara ikhtabatil nujum. Seperti matahari. Perbandingannya matahari. Matahari itu bila mana nampak, maka tersembunyi seluruh bintang yang ada di dalam. Bahkan matahari itu tidak nampak, maka salju yang ada menjadi dalam. Katul jabal hina tajalla Rabb, seperti hancurnya gunung ketika Allah itu nampak baik. Gunung jabal Musa menjadi hancur karena nampaknya Allah. Pamakna ismul zahir, maka arti nama Allah al-zahir, zuhur ayatnya, nampak tandanya, adalah yang menunjukkan ala wujudihi, atas adanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, min ilmi, dari ilmu, wa iradati, iradat, wa kudratin, kudrat, kudrat. Jadi artinya Allah itu maha nampak. Nah, apa yang nampak? Zatnya nampak kalau hancur. Gunung aja hancur. Apalagi manusia. Sifat Allah nampak ada mungkin. Allah maha nampak apanya? Maha nampak tanda-tanda ayatnya yang nampak.
paham Allah itu nampak, berwujud. Macam raksasa umpamanya, maka dia begitu. Allah itu berwujud macam matahari, kata dia. Allah itu maha nampak ayatnya, maha nampak alamatnya, yang itu membawa kepada, membuktikan kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza wusifa bil butur, dan apabila Allah itu disifatkan dengan tersembunyi, Allah maha tersembunyi, yastad ikhtifa'ahu wa ihtijabahu bi ghairi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah dan terlindungnya Allah dengan selain Allah. Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham itu Allah bersembunyi di atas langit. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik pohon. Jangan dipaham Allah bersembunyi di balik langit. Nah, kalau disifati Allah itu dengan tersembunyi, itu membawa kepada tersembunyinya Allah, terbimbingnya Allah dengan selain Allah. Bila orang disebut bersembunyi di mana dia? Nah, pasti ada yang menyembunyikan. Nah, kalau Allah itu tersembunyi, maha tersembunyi, maka itu menuntut bahwa Allah itu tersembunyi, terhijab, terbimbing dengan yang lain, yang baru. Wa yastadhi, dan itu membawa annal hadis al-zahar minal qadim. Berarti itu yang baru ini lebih nampak dari yang tadi. Berarti yang baru lebih kuat dari yang tadi, karena bisa melindungi Allah. Wadzalika mustahil. Kahtibat isamsi bin nujum, seperti bersembunyinya matahari dengan bintang, kan itu mustahil. Matahari lindung, matahari bersembunyi gara-gara ada bintang, itu mustahil. Nah, Allah itu tersembunyi, Allah terbimbing dengan langit, itu mustahil. Itu mustahil. Nah, apa makna ismihil batin? Makna nama Allah al-batin yang tersembunyi itu, butunuhu, tersembunyinya Allah, an idrakil hawas, dari diperdapati dengan panca indera. Allah tersembunyi apa? Tersembunyi dari diperdapati dengan panca indera. Jadi zat Allah itu kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa diraba, kada bisa dirasa. Karena Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera. Wa an idrakil aqli bihaqikati, dan Allah itu tersembunyi dari memperdapati akal dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para makhluk rahimahullah. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah itu maha tersembunyi. Jangan dipaham tersembunyi terlindung dengan langit, tersembunyi di arasnya. Artinya Allah itu tersembunyi dari bahwa diperdapati dengan panca indera, diperdapati dengan akal. Sekuat apapun mata kita, tidak akan bisa melihat Allah, karena dia maha tersembunyi. Sekuat apapun, sekokoh apapun akal kita, cerdik apapun akal kita, tidak akan bisa memperdapati dan Allah Subhanahu. Orang ini rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zahirun, nampak, sun'uhu, perbuatannya, wa khalquhu, makhluknya nampak. Ada yang menunjukkan ala wujudi, atas adanya Allah,
itu Allah. Kenapa Allah dinamai Al-Zahir yang maha nampak? Karena nampak ciptaannya, nampak perbuatan, nampak segala macam yang dibikin. Wa huwa batinun, Allah Ta'ala itu tersembunyi, la yudraku bil hawas, tidak bisa diperdapati dengan panca indera, wa la yudraku bil aqli, dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Banyak ya'jizul aqlu, bahkan akal ini tidak mampu an idraki hakikati fi'li, dari memperdapati hakikat perbuatan. Wa hukmihi, akal tidak mampu memperdapati hakikat hukum Allah. Fadlan an dzatih, lebih-lebih zatnya. Pasumya, maka dinamai Allah Al-Batin. Ini kita mengerti bahwa bila disebut Allah itu maha nampak, artinya nampak kita. Bila kita dibahas disebut nama Allah itu Al-Batin, maha tersembunyi, artinya itu bisa diperdapatkan dengan panca indera atau dengan akal. Para muslimin rahimahullah. Jadi akal manusia jangan memperdapati zat Allah, memperdapati perbuatan Allah, belum bisa. Memperdapati hukum yang diputuskan Allah, akal manusia ada mampu. Apalagi Anda itu subhanahu daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah untuknya apa? Di Quran disebutkan yang paling rendah di mata kita. Umpamanya nyamuk. Nyamuk itu kita yakini sebagai perbuatan Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada rahasia, pasti ada guna, pasti ada manfaat sesuatu itu. Allah berfirman, wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan antaranya itu batila, tanpa ada guna. Biasa. Nah sekarang apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Itu rahasia Allah. Apa gunanya Allah menciptakan sekian? Kalaupun ada yang dapat mencari rahasia, hikmahnya itu paling itu hanya satu dari sekian ribu rahasia yang ada pada nyamuk. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu Allah menciptakan nyamuk itu banyak gunanya. Apa gunanya? Dengan seekor nyamuk atau dengan nyamuk beberapa ribu manusia yang bisa makan. Gara-gara nyamuk, gara-gara nyamuk, bikin pabrik nyamuk. Berapa puluh karyawan? Nyamuk. Nah ini mungkin bisa dimasukkan dalam golongan bahwa salah satu gunanya. Berapa meter dua 10 anti-nyamuk. Dengan nyamuk berapa menteri, berapa dokter karena orang sakit akibat nyamuk. Itu hanya bagian kecil dari guna sama. Masih ada ribuan lagi guna nyamuk yang tidak bisa diperdapati oleh itu contoh kecil Allah. Hukum Allah, Allah mewajibkan ini, pasti ada rahasia di dalam. Allah melarang ini, pasti ada rahasia di dalam. Kenapa dilarang? Kalaupun ada dapat
satu rahasia, masih ada ribuan rahasia yang belum didapat. Contohnya kamar misalnya. Kenapa Allah melarang kamar? Karena kamar itu merusak akal. Satu itu yang kita tahu. Tapi kamar itu merusak mungkin ribuan macam bentuknya kerusakan akibat kamar. Kita ini dapat mengakibatkan kamar itu merusak akal, dan bila akal merusak orang bisa macam-macam. Paling sampai di situ pengetahuan akal manusia. Padahal mudarat kamar itu bukan hanya itu. Nah itu manusia lemah, ada akan mampu. Itu salah satu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mu'minin rahimahullah, tayamum ini pakar-pakar dunia, ahli-ahli belum dapat menemukan apa rahasia tayamum. Orang hendak sembahyang diperintahkan berwudu, itu masuk akal. Wudu membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan kaki, muka, untuk menghadap Allah, itu masuk akal berwudu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fa'illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak dapat air untuk sembahyang, fatayammamu, bertayamum. Tayamum itu apa? Mengatakan tangan yang berdebu menyapukan muka. Ini mengukur muka. Mengukur muka. Tapak lagi tangan pertama yang berdebu, tapukan pertama. Mengukur tangan. Bisa ada umat ini macam-macam. Tetapi Allah memerintahkan kalau tidak ada air, bertayamum. Apa yang itu? Allah Ta'ala. Akal manusia belum mampu untuk meneliti apa sebabnya wudu itu diganti dengan tayamum. Nah ini hukum Allah. Hukumnya aja akal manusia sudah tidak mampu memperdatai. Apalagi sifat Allah, apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mu'minin rahimahullah, iddah perempuan itu pun sampai sekarang para ahli-ahli belum dapat rahasia apa Allah memerintahkan iddah. Seorang perempuan apabila sudah dibungkus oleh suaminya kemudian cerai, ini ada iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci atau 3 kali haid. Sudah itu boleh kawin si perempuan kalau sudah habis iddah. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Yang diketahui oleh manusia, alasannya itu untuk memastikan bahwa rahim perempuan itu kosong. Sehingga kalau kawin ke laki-laki lain, rahim itu ada bercampur dengan benih rahim yang berbeda. Nah itu salah satu rahasia. Tetapi hukum Allah mengatakan, andai kata orang pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian si istrinya atau lakinya ini merantau kemana pada tahun, ya, merantau sampai 10 tahun, 20 tahun, ada berkumpul. Ini jauh, bisa berkumpul 10 tahun, 20 tahun, saat ini dan berkumpul. Kemudian dicerai oleh yang laki, dicerai. 20 tahun, 10 tahun ada berkumpul, dicerai oleh yang laki. Bolehkah si perempuan langsung kawin kepada laki-laki lain? Pada dia tetap tidak kali suci sesudah diucapkan talak. Padahal rahimnya pasti kosong 10 tahun berkumpul. Nah, kenapa rahasianya demikian? Allah menghukumkan itu. Wallahu a'lam. Ahli-ahli dilihat nomor 1 di Maliki, Hanafi, Tahayyat, Maliki. Rahasia apa di balik itu? Nah ini hukum. Hukum Allah, kalau manusia, orang yang
sudah pasti 10 tahun pasti kosong lahirnya. Begitu dicerai, tetap 3 bulan hanya boleh kawin. Nah, barang mungkin tidak dimaksud. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya Al-Batin, Maha Tersembunyi. Artinya kada bisa diperdapati dengan panca indera, kada bisa diperdapati dengan akal. Jangankan memperdapati zat Allah, akal kita memperdapati hukum Allah sudah kehabisan akal. Nah, barang itu rahimahumullah. Jadi itu kesimpulan daripada nama Allah, al-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak, bukan zatnya yang nampak, bukan sifatnya yang nampak, tapi ciptaannya nampak. Karena ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Allah maha tersembunyi, bukan bersembunyi di balik langit, bukan bersembunyi di balik matahari, tapi Allah tersembunyi dari panca indera, dari akal. Demikian kita mengerti, kita paham bahwa apa nama Allah Al-Zahir itu, apa nama Allah Al-Batin. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-130. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Allah, 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 ya husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah, ya Allah, min syaitan, sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma ya sallim ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil nawari wal istidlal. Yattaqi hadidzalika dzul izzati wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil jalali wal jamal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ulil bahjati wal kamal. Salatu wa salaman daimain bi jawamil ayyami wal layal, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu seperti biasa di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin
fiddin rahimakumullah. Al-hikmatus sabi'atu wa thalathuna ba'dal mi'ah minal hikamil adhiyah. Hikmah yang ke-137 dari Al-Hikamil Adhiyah. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana ulumihi wa asrahi. Abaha laka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adina laka an sakifa ma'a zawakil mukawwanat. Walinzuru madza bis samawat fataha laka babal afham wa lam yakul unzuru samawat bi alla yadullaka ala wujudil ajram. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi engkau memandang kepada sesuatu yang ada di balik alam semesta. Dan Allah tidak mengizini bagi engkau bahwa engkau berhenti beserta zat-zat di alam semesta. Allah berfirman, katakan, tengoklah, pandanglah sesuatu yang ada di balik langit. Allah membukakan bagi engkau pintu pemahaman-pemahaman. Dan Allah tidak berfirman, pandanglah langit, agar dia tidak menunjukkan engkau atas adanya benda-benda. Itulah terjemah hikmah yang ke-130. Maksudnya, amarat Allah antanzura ma fil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau, memerintahkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang ada di balik alam semesta. Walam ya'dar laka an tanzura alam wa taqifa ma'a. Dan Allah tidak mengizinkan engkau memandang alam ini dan berhenti di situ. Allah tidak mengizinkan untuk memandang alam dan berhenti sampai di situ. Ka'antan mula jilmahu wa jamalahu wa manafi'ahu wa tabarahu. Seperti engkau. Ini dia hasilnya, baunya wangi banget. Aduh, wangi banget. Ini ibu yang ngantas, berarti matang beneran. Kan Bu? Ayo Bu, cobain. Mana? Wow. Oh ini. Nih Fandi dikasih sama si Puput. Mantap. Kacangnya juga mantap. Kacangnya mantap. Waduh, mantap. Waduh. Mantap katanya. Mantap Bu. Nah, Alhamdulillah. yang cantik. Oke. Ini sana. Kalau udah, ini kan enak, tinggal ambil. Nah, sudah sana, mumpung panas-panas Bu, kasihkan. Ya udah. Nah. Ini Fandi sendiri-sendiri aja, soalnya anaknya takut berantem kalau jadi satu. Ini Mil, enggak, yang satu nggak mau dikotek-kotek. Oke.
Oh kenal, rumahnya tahu nggak? Temen apa kabar ya? Baik Yowo. Oh iya mas. Ya oke oke siap mbak. Aku barusan bikin kue. Aku manggil. Aku barusan bikin kue. boleh. Aku mau ngeluarin. Oh iya. Iya kok udah hilang aku sampai ke mana? Ibu udah lagi. Aduh bisa banget Iya aku juga punya tapi WA-nya nggak aktif. Coba dikirim ke aku ya. Nanti habis maghrib ketemu ya. Di ketiduran foto. Ketiduran siapa tuh? Akunya ketiduran. Oh. Tadi kan habis Sama. bukan. Ketemu di masjid. Lalu ada apa? Ini istimewa. Cuman apa Oh, namanya? ini- Ini tapi barunya baru mungkin 2 jam yang lalu juga ada. Mau dibalas lagi Ya mau usah, ya Allah. Ini yang ini kacang nih. Ini yang kafe. Sok, cobain. Makasih dong. Ini istimewanya dari bulannya ya? Nggak pakai gula. Ini yang nggak pakai gula. Cuma pakai Bentuknya sih susu memang manis. kurang Pada bagus. baik. Sama apa ya? Tapi original. Coba nanti makan ini langsung surup langsung satu. Ini. Ya langsung jangan setengah. Nah. Kumpul banget loh. Wah, padahal bapaknya. Itu kacangnya tuh. Ini kacangnya kualitas. Cuman kekurangannya tuh aroma dagang itu. Ini kalau maksudnya tuh. Mentega. Nah, dia nggak anti orangnya. Pokoknya Tapi ada manisnya dok. katanya nggak pakai dia. Ya, pak kacang itu mungkin ada. Ada manisnya dok. Susu Ada. kan? Ya Ada kan susu. 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 Kalau manis. Oh, iya. Tapenya manis. Oh, Apanya manis? Ya jelas itu. Kan Mbak Nunung kan ya. Itu Gimana manis. dong? Kalau Mbak tuh manis. Kalau Gimana sih, Dok? dokter Nunung kurang manis kayak. saya dipanggilnya sekarang Mbak Nunung dok. Nah kan dia duluan tadi mana Luis. Suaranya si Abis, aku nggak pernah jiwat lah ya udah. Tadi aja. Tidur aku tuh jadi terus. Bawain apa aja sekalian. Pas bangun baru sebentar loh. Terus sudah cepet pisan. Jadi ceritanya itu nggak apa pakai cerita, nanti nggak tahu bisa. Nggak usah manis ya, saya Ya. Jadi tapi kita berdua aja ya, Dok. Bertiga sama Mbak Nunung. Terus Nggak apa-apa sih, aku tuh mau beli es krim gitu. Kita dulu, jangan dulu, Mbak. Oh iya iya iya. Kejadian pangan ini. Jadi mobil di Enak Bandung ini. itu Itu si kacang selai. Sama tapi kacang ini juga, jadi ada kacang salsa incannya, ada kacang almondnya, ada kacang biji walu, terus ada sehat semua bu. Ini apa? Percaya. Kan, Jadi itu dokter. membentuk otot, protein. Waduh. Saya fitness dong. Yang sudah lama saya tuh nggak Gimana? ketawa. Biasa kalau lagi dia tuh hiburan gitu, hiburan berapa aja. satu? Sebulan? Ya bulanan dokter. Kalau pengen aja. Masuk berapa? 45. Ya udah kayak gitu kamu sini aja. Si Pak Dokter abang itu beli alat fitness, bilangnya tuh ini putih apa begitu ada sih nggak pernah dipakai bos. Ya Allah, kalau Itu saya sudah. mubazir kata saya. Itu sudah. Iya, kelakuan ya. Udah Kelakuan. dia bayar Udah kapal kan sebenarnya udah aja kan kamu mau sini 35.000 aja kan. Masa kelasnya dokter alam saya 30.000 masih ditarik ya. Ya Allah. Untuk Agus khusus. Gratis. Ya, kalau Agus itu khusus kita seneng terima duitnya. Allah Akbar. Kira itu free. Ya Nah, Allah. jadi itu bos. Nah, tapi kamu jangan sampai Apa teh apa kopi? Teh aja. jangan Nggak pakai pola gula. sampai ke sana. Jadi dulu itu memang si guru lah. Dan dulu kalau jual mobil itu udah yang dekat aja. Gitu. Tapi memang mobil mah kurang ini ya perputarannya tuh. Saya nggak tahu juga sih
Kenapa? Apakah hanya di beberapa tempat atau semua tempat? Tapi kamu tuh ya jangan bilang terus. Masa iya puluhan tahun kan aneh. Masa iya mau buat puluhan tahun masa abis sekalian. Din, jangan ngomong dulu, Bapak maghrib harus ke sekolah. Katanya nanti si Mobi mau ngomong lagi ya sekarang si Agus mau gampang ya si Agus. Astagfirullahaladzim. Dokter. Tega banget dok. Aja tidak Saya sempat dihabisin berarti ini. anak kan. Itu. Saya ini apa? Kebetulan kalau harga cocok, tapi kelihatannya masuk harga. Kok gimana? Ya udah pokoknya nanti dulu lah, nanti saya ceritakan ya. Yang mendasar. Enggak. Nanti deh, nanti kita cerita itu poin-poinnya dulu. Ya. Jadi mobil itu kan mau kita habisin dijual gitu di Bandung itu. Nah, cuman kan dulu kalau bekasnya Pak Cumil tuh, letter C Ciming. tuh. Cumil lah coba. Saya kaget dokter bisa nyambil situ gimana ceritanya. Ya jangan sih, kalau pokoknya sih sesuatu itu ya semua berjalan nggak tahu juga kemana lah gitu aja. Jadi terhambat ada berapa 6 juta lah sisa itu. Akhirnya aku kirim ke Bandung. Jadi dulu di Kebun Pelok. Nah di Kebun Pelok tuh masih bagus terus, masih aku ngontrol ya deket gitu. Masih bukan ngontrol ya. Ya aku tuh kan suka juga kalau duduk-duduk di showroom masih nggak baik lah. Iya, ya, ada kegiatan apa duduk. Terus sama showroom itu mau jual, pokoknya bentrok lah. Akhirnya dia nyawa di Sindang Laut, nah di situ aku kan. Jauh gitu. Hanya bulan pertama kedua aja, berikutnya lambat sampai tertahan 7-8 bulan bukan dijual. Gimana Pak Cumil, gini kelihatannya gimana, udah kita bawa ke Bandung aja. Maksudnya aku tuh mau muter gitu. Maksudnya ini diselamatkan dulu, di Bandung juga lambat. Mobilnya Macam-macam. Ya aku sih kalau untung sedikit apa nggak ada masalah lah, itu aja sih. oh belanjaan lama nih, jangan harap untung. Ya saya juga poin aja dok ya. Nah ini maksudnya kan pamali kan baru itu mau 500 aku punya ada lebih. Ini udah di apa ditaah aja dulu lah ya. Yang letter E aja. Kalau dari dia selesaikan sendiri. Ini Innova Matic 2009 so Innova Matic 2000 bensin oke ya. Bensin Matic 2009 dokter, belanjaannya berapa? Nah, 109. Oh, pajak atau selama sampai ini saya nggak ngasih pajak. Terus Udah ya. Terus Kino Dupro truk double ankle. itu apa tuh belum tahu. Ya terus Tapi mau tinggi. Katanya B 2016 166. Terus Terios letter B. Terus letter B. Kenapa dari itu? 113.
2012 TX manual dan Berapa? 119. Terus Adventure bukan? TX-nya itu. TX Nggak ada Adventure. nggak ada tulisan Pakai yang gitu. manual Kalia D manual 2021 tapi letter F 121. Ini melejit. Bukan harganya itu dok. Aku jual 2023 KM-nya 9.125. Itu bukan harganya dok. Terus Tiga apa ini? saya Sigra R Matic 2018 110. dokternya itu itu nabrak ya. Kalau Terios masih Innova, Terios itu masih mirip-mirip lah, asal ada tutup ya maksudnya. Tapi kalau si Grakalia itu udah bukan harganya kok. Ya, itu. Bisa ketolong kalau kalian dijual dari mana? Jangan dijual ke sana loh, sakit banget lagi ke sana. Ya maksudnya dijual di sini aja. Jadi di mana? Ini dokternya. Yang jelasnya kalau ini pas masuk ke showroom saya, ada di saya. Paling kalau dokternya mau, saya coba bantu jualnya. Maksudnya tetap gimana kan batakannya ya di sini lah ya. Di sini aja, software udah langsung diterima. Ya pokoknya unit apa nanti takin kamu tuh. Unit apa yang kira-kira Kalau dokternya mau gini, ya maaf ya, dokter nggak apa-apa unit standby di sini kecuali truk ya, saya nggak. oke oke. Ya, yang selain truk itu Innova, Ras. Sebenarnya Innova saya lebih ada yang nanti Terios, Kalia Sigra taruh sini. Saya ambil satu-satu aja dok. Saya standby di rumah. Misalkan Innova dulu nih, saya jawab kan Innova kan nanti saya lagi ada nyari. Memang mintanya sih 2012, cuman saya coba dulu 2009. Nanti laku, saya ambil lagi satu. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang utama apa dulu? Innova. Nanti kita cek dulu pajak dan lain-lain. Dokter maksudnya dokter dimaksimalin total modalnya berapa? Iya. Saya sanggup nggak kalau saya nggak Tapi tahu modalnya itu apa dia tadi yang khusus itu? ya maksudnya Kan nggak tahu saya pajaknya. Iya. Makanya aku nelpon dulu nanti sana. Innova Silver ya. Masuk ke Iya dok, saya sama temen dok. Sama temen di luar dok. Gimana? Ya sudah. Jadi itu ya. Nah, oke. Tadi ya aku tuh minta tolong. Maksudnya aku mau beli pom tadi. Jadi perlu dana cukup besar. Aku terus malah ditawarin lagi mengelola pom bensin, mengelola aja. Kalau bilang kalau nanti kita bilang bisa. Tapi kamu demo ini aja. Berapa? Angin mana? Angin mana? Dia udah mobil juga. Sama Dimas. Hah? Dulu kan saya sempat berdiri showroom dok. Jadi di situ saya sama tim. Cuma ada provokator di situ sama ini gitu sama. Oh, teman-teman. Oke. Jadi motor gimana? Sudah lihat sudah. Nah, Nah, itu BPKB ada. SMK dicari itu kemana tuh nggak tahu. masalah. Nah, Ini itu depannya ini ada semua. Oh, Dia iya. tuh ada jadi gini anak itu. Allah Akbar. Ijai. Jadi
wah buat pasang ini apa gitu ini udah panas standar aja sih. apakah ada diganti macam-macam. Jadi dari sana tuh kan apa panas apa tuh diganti apa regulator apanya tuh terus ganti lagi jujur habis 15 juta 3 juta 2 juta astaga sampai kali itu kok habis banget. Aku takutnya kalau dengan dia terus baikin terus bukan baikin itu kan mau dicat mau diapain tuh. Aku bilang ini motor memang dikasih hiraman motor tuh dia bawa aja dia kayak dapat ini aja aku gak butuh modal cuma kan 3,5 juta mengirimnya. Saya foto sama motor itu dok. Ada. Hah? Saya pernah foto sama Oh, motor sudah. itu di rumah sakit. Saya ingat di dalam penjarahan. Nah, terus tidak dipanasin apanya lagi yang diganti olinya apa kan duit aneh. Kalau nggak dipanasin tuh katanya olinya apa gitu tuh keras. Nah, terus Ini aja nggak nyala tadi kan. itu Aduh dokter, saya belum dapat jidat. ya itu keluar terus. Aku bilang udah jangan aku jual aja. Ini katanya Agus sudah pokoknya sih kita jangan untung kalau poin berarti uang bapak kembali aja sudah gitu. Harganya udah rusak kan? Bisa kan? Ini kan motornya harus dibangun lagi dong, istilahnya bangunan. Bangunnya ini ya waktu dengan kayak Iya. Nah sekarang bisa berapa diterima itu? saya sih karena ngeliat dokter aja Iya. dan sayanya pengen ada kenang-kenangan dari sini jujur aja saya sih Iya. paling itu nanti tak pakai paling itu mau gue dokter tawarin sama siapa kalau ada yang mau ya mangga bener dok saya bukan manfaatin apa mau saya juga orang kaya saya dapat 5 juta itu utuh bener. Nah, aku sih percaya aja masuk aku sudah perlu harus kemana-mana pusing kepala aku. Iya, Aku maksudnya nggak ngerti masalah motor gitu dong. Cuman, wow kalau nggak aku nggak bisa pakai bulat banget. iya Jadi apa ya kayak aku tua begini tuh, aduh udah cocok masalahnya itu. saya nih jujur aja ini buat membangunnya ini lebih dari yang saya beli dokter itu kalau saya pengen beli normal dok 10 juta saya udah dapat habis. Ya sudah nanti aku tak cari BPKB dulu. Nanti aku telepon lagi ya sama izinnya. Izin gimana? Sana perlu ke dokter di sana semua. Kalau sudah tak omongin udah, aku ini ada teman Agus gitu. Tahu kan sama saya. Hah? Tahu Ijay sama saya. Oh tahu kan? Pernah makan bareng sama Haji Rahman. Oh gitu ya. Sakit. Nah, bilang yang sini ya mungkin dia nggak mungkin nama aja mungkin ya teman dekat babah gitu. Itulah pokoknya aku sih penting uang babahnya kembali. Kalau aja jeramannya ngasih ke Agus juga. Sempat aku poles. Ampun bos. Memang kecil bos, dikasih tas setengah, Sedikit-sedikit betul. 2 juta, ganti juga radiator apa tuh? Nggak ada habisnya berarti itu. Hah? Nggak ada Nggak ada, habisnya. ya itu. Terus. Ini kalau di kayak giniin tambah rusak motornya. Kalau nggak segera. Ya, kalau dibangunin terus nggak bakal berhenti. Loh, aku kan sempat berapa ada sebulan kan hidupin. Tiba-tiba kamar, dok, ini harus ganti oli. Lama gak dihidupin. Astagfirullahaladzim. Motor itu loh paling tuh loh. Sebulan lah dihidupin loh. Aman baik. Aman baik. Dok ninja tuh dok. Butuh perawatan khusus. Ya, Beda sama motor yang dokter Vario, Beat, Supra, apa beda. Pernah lagi ada sekali si kamalnya apa, akinya apa gitu ya, hanya diganti aki kan, apanya salah gitu tuh, kembali apa konslet katanya, duit mana yang sejuta nggak pura-pura bos. Bener, saya percaya dok. Servis Vario itu paling 200, 300 sudah keren dah. Saya ingat aja lagi
sama Haji Rahman disampit. Ya ini 100 motor ini 1,5 juta. Ganti apa Pak Haji? Ganti oleh aja sama perawatan. 1,5 juta dok, sampit pun. Dan Pak mau ijai, kalau dia udah oke nanti tak mau. Kamu tak foto dulu biar kenal dulu. Ini Pak. Kamu sisir dulu terus. Ada aja dokter. Kita kirim. Ya, tam, itu terus kan ijai. Iya. Iya. Siap, Dok. Ini mau dibawa apa enggak? Ambil satu boleh sambil di jalan. Ada 2 teman saya. Ambil 2. Satuan dok, 3 bawa kabel. Terus siapa sih? Cewek atau cowok? Oh, semua orang.